Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada akhir pekan ini Sob, duo Yogyakarta, pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama akan tampil di ajang penutup Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini, yang mana ini menjadi ronde ke-7 yang dilaksanakan di sirkuit Misano, Italia, berbarengan ya Sob dengan ajang balapan MotoGP. Dan untuk pembalap satunya lagi yaitu Aldi Satya Mahendra akan tampil di ronde ke-7 ajang balapan dunia Super Sport 300, di mana untuk Aldi Satya Mahendra sedang berusaha memperebutkan posisi kejuaraan di klasmen sementara ya, untuk memperebutkan klasmen akhirnya sebagai juara dunia di kategori Super Sport 300. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup akan tampil di ronde terakhir ini, akan berusaha ya Sob memanjat di klasmen akhirnya. Nah, ini adalah peluang dari Veda Ega Pratama di race ke-1 dan race ke-2 pada akhir pekan ini untuk bisa memperbaiki posisinya di klasmen akhir, yang mana saat ini setelah ronde ke-6 kemarin ya, Veda berada pada posisi ke-8 klasmen sementara. Semoga saja di race ke-1 dan ke-2 di sirkuit Misano, Italia kali ini Veda bisa memperbaiki posisinya di klasmen akhir, sehingga Veda akan menatap musim depan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan lebih mantap lagi Sob. Nah, untuk dua pembalap Jogja ini, Aldi dan juga Veda Ega Pratama ya, walaupun mereka ini tidak satu tim di ajang balapan nasional, tetapi nantinya mereka akan menjadi satu tim, tetapi bukan di ajang balapan internasional ya, melainkan di Pekan Olahraga Nasional pada kategori balap motor. Apakah nantinya setelah balapan akhir pekan ini ya, Veda dan juga Aldi akan langsung segera kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan kontingen Yogyakarta untuk melaksanakan atau mengikuti Pekan Olahraga Nasional, karena memang mereka berdua lah yang terpilih dari kontingen Yogyakarta yang mewakili ya Sob kontingen Yogyakarta untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional pada musim 2024 kali ini di Aceh. Kalau untuk Veda Ega Pratama menurut admin tidak masalah ya Sob kalau sehabis balapan di Misano kali ini ya, karena ini adalah ronde terakhir di Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga nantinya kalau Veda ini diikut sertakan pada ajang Pekan Olahraga Nasional ya di Aceh nanti, sudah tidak ada beban lagi dari Veda Ega Pratama untuk ajang balapan di Eropa. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra yang posisinya saat ini berada pada puncak klasmen di posisi ketiga klasmen sementara Super Sport 300. Nah, ini yang menjadi masalahnya untuk Aldi. Apakah Aldi nanti akan tetap diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional? Karena tentu saja beresiko ya untuk Aldi apabila terjadi cedera pada saat ia mengikuti Pekan Olahraga Nasional, sehingga bisa melewatkan ronde selanjutnya di ajang Super Sport 300 yang pastinya akan merugikan bagi perebutan poin dari Aldi Satya Mahendra di ajang Super Sport 300. Tetapi menurut admin ya Sob, dari mereka berdua, dari Aldi dan juga Veda Ega Pratama, pastinya mereka berdua ini ingin sekali mewakili kontingen Yogyakarta di Pekan Olahraga Nasional, karena suatu kebanggaan ya apabila mereka berdua mewakili daerah kelahiran mereka untuk Pekan Olahraga Nasional. Ngomong-ngomong soal cedera ya Sob, admin baru saja mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan, yang kurang mengenakan di ajang balapan dunia Superbike, di mana pemimpin klasmen saat ini yaitu Toprak Razgatlioglu mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan Sob pada saat sesi pre-practice kedua. Beruntungnya walaupun Toprak ini mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan, pada akhirnya Toprak ini dinyatakan baik-baik saja. Walaupun dari segi kesehatan, dari segi balapan ya, Toprak ini dinyatakan unfit untuk mengikuti balapan pada akhir pekan ini di sirkuit Magny-Cours Prancis. Karena pada saat Toprak mengalami kecelakaan ini, Toprak terjatuh di high speed corner, yang menyebabkan ketika Toprak ini terlepas dari motornya ya, Toprak ini tidak terlempar Sob, dia slide. Kemudian Toprak ini terjatuh, dan dalam posisi yang kencang bagian atas Toprak ya, dari bagian punggungnya ini, dari bagian punggung ke kepala, menghantam bariket di tikungan tersebut. Dan pada saat itu kita melihat Toprak ini sulit berdiri, harus dibantu oleh pada saat itu track marshalnya ya, track marshal dibantu oleh track marshal untuk berdiri dan kemudian dibawa ke medical center. Dan pada akhirnya Toprak ini dinyatakan unfit untuk mengikuti balapan pada akhir pekan ini. Walaupun dari informasinya Toprak juga menyampaikan bahwa keadaannya baik-baik saja, namun untuk balapan Toprak tidak diizinkan untuk keluar pada akhir pekan ini melaksanakan balapan di sirkuit Magny-Cours Prancis. Tentunya akan merugikan Toprak karena poin di Magny-Cours Prancis artinya zero bagi Toprak. Setelah sebelumnya di beberapa ronde ya, Toprak ini berhasil memecah rekor kemenangan beruntun di ajang balapan dunia Superbike. Oke Sob, kembali lagi mengenai Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra.
Di mana pada akhir pekan ini Feda Ega Pratama akan tampil di ronde penutup ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 yang akan dilaksanakan di sirkuit Misano, Italia. Yang mana pada ronde kali ini, ronde penutup Red Bull MotoGP Rookie Cup ya, dari sesi free practice Feda sudah berusaha tampil all out sob. Karena pada ronde sebelumnya di sirkuit Aragon, Spanyol kemarin, Feda mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Karena kalau menurut admin ya sob, sebenarnya untuk ronde kemarin di Aragon Spanyol, Feda ini memiliki peluang untuk meraih podium. Tetapi sayangnya terjadi drama di race ke-1 di mana sempat dikibarkan red flag ya, sehingga pada saat balapan di restart Feda sudah kehilangan momentum. Dan untuk jalannya balapan di race keduanya dilaksanakan dengan kondisi trek yang basah, ditambah lagi dengan sirkuit Aragon Spanyol ini yang baru saja diaspal. Dan pada akhirnya di race keduanya Feda hanya mampu finish di posisi ke-11. Dan pada akhir pekan ini tampaknya Feda ingin menebus kekecewaannya di ronde sebelumnya ya di Aragon Spanyol dengan tampil all out dari saat sesi pre-practice. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra sob yang tampil di ajang balapan dunia Super Sport 300, kalau admin melihat memang untuk Aldi Satya Mahendra ya dari awal musim 2024 ini yang tampil sebagai pembalap reguler di ajang balapan dunia Super Sport 300 bergabung dengan tim Yamaha BR Corse, tampil dengan cukup meyakinkan dengan beberapa kali meraih podium di ajang balapan dunia Super Sport 300. Dan kali ini pada saat ronde di Magny-Cours Prancis, Aldi berhasil meraih super pole perdananya, meraih pole position perdananya di ajang balapan dunia Super Sport 300 sob. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu prestasi lagi bagi Aldi ya, setelah beberapa kali berhasil meraih podium, beberapa ronde ya, meraih podium di ajang balapan dunia Super Sport, dan kali ini meraih pole position perdananya di ajang balapan dunia Super Sport 300. Nah, nanti akan kita lihat, admin akan paparkan ya bagaimana hasil dari pre-practice dan juga hasil kualifikasi untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, serta untuk hasil pre-practice dan juga hasil super pole di ajang balapan dunia Super Sport 300. Oke sob, jadi untuk lebih jelasnya, yang pertama kita akan melihat dulu hasil free practice dan juga kualifikasi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia. Pada sesi free practice ke-1 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Valentin Perón, pembalap dari Argentina sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 45,439 detik. Disusul posisi keduanya Marco Morelli, sama-sama pembalap dari Argentina juga ini ya sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 45,595 detik. Di posisi ketiganya ada pembalap dari Malaysia, Hakim Danis, dengan catatan waktunya 1 menit, 45,751 detik. Di posisi keempatnya pembalap Spanyol Brian Uriarte dengan catatan waktunya 1 menit, 45,766 detik. Di posisi kelima pembalap dari Afrika Ruche Modly dengan catatan waktunya 1 menit, 45,816 detik. Ruche Modly ini pernah terlibat insiden yang cukup mengerikan ya dengan Massimo Puelles pada saat balapan di Mugello, Italia. Kemudian di posisi keenamnya pembalap dari Spanyol Alvaro Carpe. Nah, ini adalah pemuncak klasmen yang sedang memperebutkan juara umum overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 kali ini, yaitu Alvaro Carpe. Di sesi pre-practice ke-1, Alvaro Carpe berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-6 dengan catatan waktunya 1 menit, 45,896 detik. Di posisi ketujuhnya Feda Ega Pratama nih, langsung nih. Feda biasanya kalau sesi pre-practice ya selalu di bawah 10 besar. Kali ini pada saat ronde terakhir Red Bull MotoGP Rookie Cup di sesi pre-practice ke-1-nya langsung menembus posisi 10 besar dengan mencatatkan waktu tercepat ke-7 dengan catatan waktu Feda yaitu 1 menit, 45,917 detik. Di posisi ke-8 pembalap dari Italia, ini tuan rumahnya ini sob, Giulio Pugliese, mencatatkan waktu tercepat ke-8 dengan catatan waktunya 1 menit, 45,966 detik. Di posisi ke-9-nya pembalap Italia juga, pembalap tuan rumah, yaitu Guido Pini dengan catatan waktunya 1 menit, 45,968 detik. Di posisi ke-10-nya Rico Salmela dengan catatan waktunya 1 menit, 46,062 detik. Nah, itulah dia pembalap di 10 besar pada sesi pre-practice ke-1 Red Bull MotoGP Rookie Cup. Selanjutnya untuk hasil sesi pre-practice kedua pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Misano, Italia. Kali ini yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi pre-practice kedua ialah Alvaro Carpe. Nah, Alvaro Carpe ini pemuncak klasmen, pembalap dari Spanyol, berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktunya 1 menit, 45,120 detik.
Di posisi keduanya Valentin Perron dengan catatan waktunya 1 menit, 45,190 detik. Di posisi ketiganya pembalap dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Seperti yang Amin katakan tadi ya sob, di ronde terakhir kali ini ya, Veda langsung berusaha tampil all out dari sesi pre-practice. Biasanya sesi pre-practice di ronde-ronde sebelumnya ya, Veda ini selalu saja di luar dari posisi 10 besar. Kali ini di sesi pre-practice ke-1 dan keduanya Veda berada pada posisi ke-10 besar. Malahan pada saat pre-practice keduanya Veda mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan catatan waktu Veda 1 menit, 45,516 detik. Di posisi keempatnya Ruche Modly dengan catatan waktunya 1 menit, 45,817 detik. Di posisi kelimanya Marco Morelli dengan catatan waktunya 1 menit, 45,838 detik. Di posisi ke-6 Rico Salmela dengan catatan waktunya 1 menit, 45,880 detik. Di posisi ke-7 tampaknya tuan rumah ini masih belum bisa menembus 5 besar ya pada saat sesi pre-practice. Giulio Pugliese, pembalap dari Italia, pembalap tuan rumah, hanya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-7 dengan catatan waktunya 1 menit, 45,993 detik. Di posisi ke-8-nya Brian Uriarte dengan catatan waktunya 1 menit, 46,166 detik. Di posisi ke-9 pembalap dari Malaysia Hakim Danis dengan catatan waktunya 1 menit, 46,176 detik. Di posisi ke-10 Leonardo Zanni, kali ini salah satu pembalap dari Italia lagi ya yang berhasil mencatatkan waktu di 10 besar, yaitu Leonardo Zanni dengan catatan waktunya 1 menit, 46,227 detik. Selanjutnya untuk hasil kualifikasi pada ronde terakhir, ronde ke-7 Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia. Yang berhasil mendapatkan pole positionnya ialah Valentin Perron, pembalap dari Italia, dengan catatan waktunya 1 menit, 44,723 detik. Disusul posisi kedua pemuncak klasmen yaitu Alvaro Carpe dengan catatan waktunya 1 menit, 44,839 detik. Di posisi ketiganya ada Brian Uriarte, pembalap dari Spanyol dengan catatan waktunya 1 menit, 44,891 detik. Di posisi keempatnya, nah ini dia, pembalap binaan dari Marc Marquez yaitu Máximo Puelles, pembalap dari Spanyol. Dari sesi pre-practice ke-1 dan kedua tidak terlihat ya nama Máximo Puelles di posisi 10 besar, tetapi pada saat sesi kualifikasi Máximo Puelles ini berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan catatan waktunya 1 menit, 45,266 detik. Tampaknya Máximo Puelles ini memiliki strategi ya. Seperti yang admin lihat ya dari berita bahwa untuk Máximo Puelles ini sempat mendapatkan saran dari Marc Marquez bagaimana menghadapi sirkuit Misano, Italia kali ini. Nah, selanjutnya di posisi kelima ada Guido Pini, pembalap tuan rumah, akhirnya berhasil mencatatkan waktu di posisi 5 besar ya, dengan catatan waktunya 1 menit, 45,324 detik. Di posisi ke-6-nya Ruche Modly dengan catatan waktunya 1 menit, 45,349 detik. Di posisi ke-7 Rico Salmela dengan catatan waktunya 1 menit, 45,363 detik. Di posisi ke-8 Marco Morelli dengan catatan waktunya 1 menit, 45,727 detik. Di posisi ke-9 Christian Daniel. Nah, ini juga pembalap yang dari tadi di sesi pre-practice ke-1 dan kedua tidak terlihat namanya di posisi 10 besar. Kali ini Christian Daniel di sesi kualifikasinya berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-9 dengan catatan waktunya 1 menit, 45,825 detik. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama, pembalap dari Indonesia, di sesi kualifikasi berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-10. Sayang ya, dari sesi pre-practice kedua tadi Veda sudah bisa menembus posisi 3 besar, tetapi pada saat sesi kualifikasi Veda hanya mampu menempati posisi ke-10 dengan catatan waktunya 1 menit, 45,838 detik. Nah, jadi itulah dia sob untuk hasil pre-practice ke-1, kedua dan juga kualifikasi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia. Kalau admin melihat dari catatan waktunya ya untuk Veda Ega Pratama, walaupun di sesi kualifikasi Veda ini hanya bisa menempati posisi ke-10, tetapi di sesi pre-practice ke-1 dan juga kedua, malahan di sesi pre-practice keduanya ya, Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga, masuk di posisi 3 besar, yang artinya peluang Veda untuk meraih podium di ronde penutup Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini ya di sirkuit Misano, Italia masih terbuka lebar. Semoga saja nanti Veda bisa menerapkan strategi yang tepat untuk menghadapi race ke-1 dan race kedua di Misano kali ini, dan juga tidak ada drama-drama di race ke-1 dan race keduanya ya sob, sehingga
balapan ini bisa berjalan lancar dan Veda bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik di sirkuit Misano, Italia di ronde penutup kali ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024, sehingga Veda bisa memanjat di posisi klasmen akhir Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024. Oke sob, sekarang kita akan melihat hasil pre-practice dan juga super pole di ajang balapan dunia Super Sport 300 di sirkuit Magny-Cours, Prancis. Pada sesi pre-practice untuk ajang balapan dunia Super Sport 300 di sirkuit Magny-Cours, Prancis, yang berhasil mencatatkan waktu tercepatnya ialah Buis, pembalap KTM. Pembalap dari Belanda ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit, 53,306 detik. Disusul Garcia, pembalap dari Spanyol, pembalap dari Cove Racing Team, pabrikan Cina ini sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 53,378 detik. Garcia mencatatkan waktu tercepat kedua. Di posisi ketiganya ada Garcia Gonzalez, ini satu tim, rekan satu tim dari Garcia dari Cove Racing Team, pabrikan dari Cina ini sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 53,502 detik. Di posisi keempatnya ada Veneman, pembalap dari MTM Kawasaki, dengan Kawasaki Ninja 400-nya berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan catatan waktunya 1 menit, 53,573 detik. Di posisi kelimanya Iglesias Bravo. Iglesias Bravo, pembalap Kawasaki, berhasil mencatatkan waktunya di 1 menit, 53,585 detik. Di posisi keenamnya ada Mogeda, pembalap yang menggunakan Kawasaki juga sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 53,853 detik. Di posisi ketujuhnya ada Osuna Saiz, pembalap yang masih menggunakan Kawasaki juga, dengan catatan waktunya 1 menit, 54,007 detik. Di posisi ke-8-nya ada Beachman, pembalap yang masih menggunakan Kawasaki juga sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 54,083 detik. Di posisi ke-9-nya baru nih ada nama Aldi Satya Mahendra dari tim Yamaha BR Corse. Pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R3 berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-9 di sesi pre-practice dengan catatan waktunya 1 menit, 54,185 detik. Dan di posisi ke-10-nya ada Fontana, pembalap yang sama-sama juga menggunakan Yamaha YZF R3 dengan catatan waktunya 1 menit, 54,303 detik. Selanjutnya hasil super pole pada ajang balapan dunia Super Sport 300 di sirkuit Magny-Cours, Prancis. Yang berhasil mencatatkan waktu tercepat ialah Aldi Satya Mahendra sob dari tim Yamaha BR Corse. Aldi dengan Yamaha YZF R3-nya berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi super pole dengan catatan waktunya 1 menit, 52,513 detik. Disusul pada posisi kedua pembalap yang menggunakan KTM RC390R yaitu Buis. Buis berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dengan catatan waktunya 1 menit, 52,620 detik. Disusul Genai pada posisi ketiga yang menggunakan Kawasaki Ninja 400 dengan catatan waktunya 1 menit, 52,649 detik. Di posisi keempatnya Iglesias Bravo dengan catatan waktunya 1 menit, 52,762 detik. Di posisi kelimanya ada Garcia, pembalap dari Cove Racing Team, yang mencatatkan waktu 1 menit, 52,774 detik. Di posisi keenamnya Garcia Gonzalez, rekan satu tim dari Garcia yang sama-sama menggunakan Cove dengan catatan waktunya 1 menit, 52,856 detik. Di posisi ketujuhnya ada Catalayud, pembalap dari Spanyol yang menggunakan Yamaha YZF R3 dengan catatan waktunya 1 menit, 52,877 detik. Di posisi ke-8-nya Veneman, pembalap yang memuncaki klasmen ini sob, dengan MTM Kawasaki Ninja 400 berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 52,970 detik, menempatkan Veneman pada posisi ke-8 di sesi super pole. Selanjutnya di posisi ke-9-nya ada Mogeda, pembalap yang menggunakan Kawasaki juga sob, Kawasaki Ninja 400 berhasil mencatatkan waktu tercepat ke-9 dengan catatan waktunya 1 menit, 52,994 detik. Di posisi ke-10-nya ada Osuna Saiz, pembalap yang menggunakan Kawasaki Ninja 400 juga sob, dengan catatan waktunya 1 menit, 53,024 detik. Oke sob, jadi seperti itulah untuk hasil sesi pre-practice dan juga kualifikasi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diikuti oleh Veda Ega Pratama, dan juga hasil sesi pre-practice dan juga super pole untuk ajang balapan dunia Super Sport 300 yang diikuti oleh Aldi Satya Mahendra. Dimana kalau kita melihat dari catatan waktu mereka berdua dari Veda dan juga Aldi,
mereka berdua ini sama-sama berpeluang untuk meraih podium di masing-masing ajang yang mereka ikuti. Untuk Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan untuk Aldi di ajang balapan dunia Super Sport 300. Tetapi sob, semoga saja ya tidak ada drama-drama seperti pada ronde-ronde sebelumnya yang dihadapi oleh mereka berdua. Seperti untuk Veda Ega Pratama menghadapi drama red flag di race ke-1-nya di Aragon Spanyol kemarin. Sedangkan untuk Aldi Satya Mahendra banyak sekali sob menghadapi drama di ajang balapan dunia Super Sport 300. Contohnya, pada saat Aldi ini dikenai penalti karena tekanan ban dan harus dipaksa mundur startnya dari posisi paling belakang. Walaupun pada akhirnya pada saat balapan itu selesai finish, Aldi bisa mendapatkan hasil yang cukup baik, tetapi tentu saja perjuangan Aldi itu tidak mudah. Sehingga semoga saja ya sob, pada ronde kali ini tidak ada drama apapun yang dihadapi oleh Aldi maupun Veda Ega Pratama, sehingga mereka berdua bisa fokus untuk meraih poin maksimal di masing-masing ajang yang mereka ikuti. Sampai di sini dulu sob video admin kali ini. Semoga saja informasi dari admin ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Insyaallah admin akan update kembali mengenai hasil race ya dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Super Sport 300. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.